Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu setiap kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tentu melalui setiap firman yang kita renungkan setiap hari. Karena itu melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus bilang, engkau memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, sesuatu yang jahat, sesuatu yang kotor, sesuatu yang membuat kita tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan, itu dibersihkan dari hati kita. Sehingga pemazmur juga katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, tetapi kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Kita tahu dan kita bisa membedakannya. Itu sebabnya melalui program ini, Bible and Coffee, saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo tertanam dalam firman Tuhan. Kita hidup bukan karena perasaan-perasaan kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, kita hidup bukan apa yang kita dengar, tapi kita hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur sebab hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk kembali mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kami dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan untuk digenapi dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Mazmur 101. Di dalam Mazmur 101 di ayatnya yang pertama, saudara, kita lihat sama-sama Mazmur Daud. Daud katakan seperti ini. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama Daud adalah seorang yang suka sekali memuji-muji Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa yang menjadi kerinduan Daud adalah menyanyikan puji-pujian, yakni akan kasih setia Tuhan dan akan keadilannya Tuhan. Karena dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini. Aku akan bernyanyi tentang kasih setia dan keadilan-Mu Tuhan. Jadi yang diucapkan Daud dengan memakai puji-pujian, iya kan, yakni apa? Kasih setia dan keadilannya Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari renungan ini? Bahwa kita diingatkan, kita dikasih mulut sama Tuhan. Biarlah mulut kita pakai untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan, untuk memuji-muji kebesaran Tuhan. Itulah kita gunakan dalam hidup kita. Sehingga mulut kita tidak kita gunakan untuk ngegosipin orang. Jangan kita pakai mulut kita untuk nyakiti hati perasaan orang lain. Jangan kita pakai perkataan mulut kita ini untuk nipu sana, nipu sini. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang menciptakan mulut kita ini Tuhan. Amin. Sepakat dulu dong. Iya kan? Kita sepakat bahwa yang menciptakan mulut kita ini Tuhan. Berarti yang diciptakan harus menyadari, saya harus gunakan setiap hal yang diberikan oleh Tuhan kepada hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan.
Itu sebabnya mulut kita pakai untuk memuji-muji Tuhan. Kita pakai mulut kita untuk menyembah Tuhan. Kita pakai mulut kita untuk menguatkan hati anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang punya pergumulan, sedang punya masalah, sedang mengalami badai kehidupan. Pakai mulut kita untuk menjadi berkat. Itu sebabnya kenapa Raja Daud katakan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan keadilan Tuhan. Aku hendak menyanyikan puji-pujian kepadamu. Kita melatih diri kita melatih mulut kita. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita itu hanya yang baik, saudaraku. Di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-8 juga dikatakan seperti ini oleh pemazmur. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Tuhan, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan pada saat yang indah ini, ayo penuhi mulut kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Penuhi mulut kita dengan perkataan-perkataan yang membangun, baik buat orang lain yang mendengarnya, maupun setiap kita yang mendengarnya pun mendapatkan kekuatan gitu loh. Amin, saudara. Sehingga mulut kita itu jadi berkat. Jangan sampai mulut kita dipakai oleh setan untuk mengutuk-ngutuki orang lain. Jangan sampai mulut kita dipakai oleh setan untuk ngegosipin orang lain. Jangan sampai mulut kita dipakai oleh setan untuk menyakiti perasaan orang lain. Tapi sebaliknya, pakailah mulut saudara dan saya untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menyatakan kasih kebaikan Tuhan, untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai dengan 11, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawan dan air pahit dari mata air yang sama? Gak bisa lah. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mulai hari ini, ayo kita pakai mulut kita untuk mengucapkan kata-kata berkat. Kita pakai mulut kita, penuhi mulut kita, latih bibir kita, latih lidah kita untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau teramat baik dalam hidupku. Latih. Kenapa? Karena kita ngalamin kebaikan Tuhan. Karena itu jangan kau simpan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu sendiri. Mulai perkatakan itu melalui puji-pujian. Mulai saksikan itu kepada orang-orang di sekelilingmu. Sehingga akhirnya kita melatih diri kita melatih lidah bibir mulut kita untuk terus mengucapkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang menguatkan iman orang-orang di sekeliling kita, dan apa yang memberkati bagi banyak jiwa. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, pakai bibir lidah mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Ingat, lidah bibir mulut kita diciptakan oleh Tuhan. Pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Ampuni kami kalau seringkali mulut kami mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Ampuni seringkali kalau mulut kami mengeluarkan kata-kata kutuk, baik terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak-anak kami. Hari ini kami sudah mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Hari ini kami diingatkan biar mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah melalui mulut kami menyanyikan kasih setia dan keadilan Tuhan. Ada puji-pujian yang mengalir dari mulut dan lidah kami, ya Allah. Sehingga itu melatih kami untuk terus mengeluarkan perkataan yang memberkati, ucapan-ucapan yang menguatkan. Pakai lidah bibir mulut kami, ya Allah, di dalam nama Yesus, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang-orang muda, sebagai orang tua, kami mau dipakai lidah bibir mulut kami untuk menjadi berkat dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Hamba berdoa, urapi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan setiap lidah bibir mulut setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan renungan firman-Mu. Sehingga lidah bibir mulut kami mulai hari ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dan banyak orang datang kepada Tuhan melalui ucapan kami.
Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat, Allah beri kelegaan, kekuatan. Mereka yang susah, Allah yang menghiburkan. Sehingga hari ini terjadi urapan kuasa dan pemulihan atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.